Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak sekalian. Salam selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah yang Maha Besar. Nah, di sini pada kesempatan apel pagi hari ini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nah, kemudian saya akan menyampaikan pesan-pesan dari atasan kita, yakni Bu Penti Suryani SPMP. Nah, yang pertama itu saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syukri. Kebetulan saya fresh graduate dari Winsuska Riau. Alamat saya kebetulan di Pekanbaru, dan kemudian saya didinaskan untuk menjadi seorang manajer di PT Kelapa Sawit Sinarmas yang ada di Indragiri Hilir. Nah, bapak-bapak sekalian, di sini saya akan menyampaikan pesan-pesan dari atasan kita yang Ibu Penti. Itu ada beberapa hal yang mengenai tentang perawatan kelapa sawit, terus ada pemanenan, dan selanjutnya pasca panen. Nah, itu akan saya sampaikan kepada teknik perawatan. Selanjutnya ada juga kepada para pemanen dan juga bapak-bapak mandor yang ada di sini. Nah, untuk pertama kalinya itu ya tentang perawatan. Nah, untuk bapak-bapak semuanya yang terlibat dalam proses perawatan perkebunan kelapa sawit kita. Nah, ini kan kelapa sawit kita kan dalam kondisi sekarang dalam masa vegetatif atau sudah masa pembuahan. Nah, di sini bapak-bapak dapat mengganti seperti pemberian pupuk itu lebih ke pupuk untuk ke fase generatif. Nah, jangan diberikan lagi untuk fase vegetatifnya. Bisa juga diberikan tapi dalam jumlah dosis yang sedikit. Nah, untuk selanjutnya untuk pestisida dan yang lain-lainnya, pemberiannya dicukupkan sampai di sini saja. Apabila nanti perlu dikendalikan lagi seperti gulma ataupun hama-hama yang lain, itu bisa jadi nanti kita tanggulangi secara berkala. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk hama tikus, kita kan di sini selalu menggunakan pengendalian secara agen hayati ya, seperti burung hantu. Nah, itu tidak akan diubah atau bagaimanapun. Nah, di sini saya akan memberikan pesan dari Bu Penti, yaitu tentang pemberian jumlah yang berlebih untuk kandang burung hantu tersebut, dan kita akan melepaskan burung-burung hantu lagi dalam jumlah yang lebih banyak agar untuk pengendalian tikus kita itu sangat efektif. Nah, di sini nanti setiap gawang itu dari 5 gawang akan terdapat 3 kandang dari depan, belakang, dan juga tengah. Nah, itu untuk bapak-bapak perawatan silakan nanti dikerjakan dengan sebaik mungkin, karena kita diberi waktu dalam 1 bulan ini agar semuanya tersedia dan jadi untuk pelaksanaan tersebut. Selanjutnya informasi yang akan saya berikan, salam dari Ibu Penti, yaitu tentang bapak-bapak pemanen. Nah, yang mana pemanenan ini kita ada teknik dan caranya lagi, Pak. Tidak sembarangan ya, asal panen, dodos, egrek, segala macam tidak. Nah, di sini kan kita menggunakan metode biasanya di PT Sinarmas kita kan menggunakan metode dodos dan juga egrek, tergantung kebutuhan. Nah, dilihat dari kondisi batang kelapa sawit kita nih masih belum tinggi sekali, masih agak rendah lah. Maka dari itu masih terjangkau dalam penggunaan dodos. Nah, untuk bapak-bapak nanti untuk pemanennya menggunakan dodos. Nah, selanjutnya itu yaitu pemanenan buahnya. TBS-nya itu dipanen apabila bapak-bapak sudah melihat brondol di bawah sebanyak 3, minimal 3, Pak. Nah, kenapa saya bilang atau Bu Penti sendiri bilang seperti itu? Karena capaian hasil kita kan ini dari segi PT kan kita beda dengan perkebunan masyarakat. Perkebunan masyarakat ini kan dia membutuhkan bobot, karena dengan adanya bobot kan harga bisa pendapatan lebih banyak gitu. Nah, kalau PT sendiri kan tujuan akhirnya itu bukan hanya bobot saja, akan tetapi kandungan minyak. Nah, kandungan minyak yang terdapat pada kelapa sawit yang sudah layak dipanen, seperti misalnya sudah jatuh brondol sebanyak 3, minimal 3 atau lebih bagus lagi. Karena untuk bobot sendiri kan kita tidak memperdulikan lagi, bukan tidak memperdulikan sebetulnya, tapi kita lebih kurang untuk ke bobot, karena kita tidak tujuan akhir kita bukan uang dari segi buah atau TBS saja, tapi dari segi hasil produksinya nanti setelah diolah dari TBS tersebut. Jadi untuk bapak-bapak semua, untuk teknik pemanenan itu nanti kita usahakan 3 brondol minimal sudah ada di bawah. Nah, selanjutnya itu teknik pemanenan seperti yang saya bilang tadi, itu kan masih menggunakan dodos supaya lebih mempermudahkan. Soalnya di blok kita ini kan setiap satu divisi itu ada sekitar 15 blok. Nah, di situ nanti dalam 1 hari diusahakan untuk 2 blok, jadi cukup seminggu itu mencapai 15 blok. Nah, dengan jumlah pemanen kita yang cuma ada 9 orang, nah diusahakan untuk bapak-bapak semua memaksimalkan kinerjanya, jangan sampai nanti kecewa pimpinan kita sama kita kan, apalagi ini ada manajer baru, nanti
kinerja saya dikira tidak baik gitu. Nah, saya harap koordinasi kita sama-sama baik lah bapak-bapak semuanya. Nah, selanjutnya untuk nanti setelah dipanen, untuk di tempat TPH itu bapak-bapak tidak bisa menyusun sembarangan lagi bapak-bapak, karena kita sudah ada mesin baru untuk pengangkutan dari TPH ke tempat produksi nanti, tempat pengolahan CPO. Nah, di sini kita kan kedatangan alat baru nih Pak, mesin capit baru untuk pengambilan dari TPH ke tongkangnya. Nah, kebetulan kita kan menggunakan tongkang di sungai nih Pak. Jadi untuk bapak-bapak semua, pemanenan apabila selesai panen nanti bapak-bapak silahkan susun hasil buahnya itu berbentuk susun jambu. Maksud susun jambu di sini yaitu dengan cara 4 tandan di bawah, 1 tandan di atas. Jadi segitiga gitu, kayak piramida. Nah, gitu dia. Susunnya itu tidak boleh juga dalam kondisi tandan di bawah. Tandannya harus di atas karena untuk mengurangi pengeluaran kandungan air yang ada di dalam buah. Apabila ke bawah kan tandannya terbuka dan juga pasti akan ada pengeluaran air, maka itu akan pengurangan bobotnya juga bapak-bapak. Nah, untuk tadi mesin capit tersebut kan kita sudah ada alat baru yang datang. Kalau yang lama kan kita masih menggunakan tenaga karyawan Pak, untuk pakai tojok biasa, kita menggunakan tojok baru dilempar ke tongkang. Nah, itu kan sangat membutuhkan banyak karyawan ya bapak-bapak. Jadi untuk mengefisiensikan baik tenaga kerja, waktu dan juga segala macamnya, kita udah kedatangan mesin baru. Nah, itu nanti dia tinggal mencapit, tinggal ditaruh ke tongkangnya. Jadi itu kita hanya membutuhkan tenaga kerja operator pompong dan juga operator mesin tersebut. Nah, itulah informasi yang saya sampaikan terkait dengan bapak-bapak para pemanen. Nah, saya harap seperti bapak-bapak yang perawatan tadi, saya harap kita dapat berkoordinasi dengan baik dan bapak-bapak dapat melaksanakannya dengan baik. Karena ini tujuannya untuk menghasilkan produksi kita yang lebih baik dan lebih meningkat lagi bapak-bapak, supaya nanti lebih higienis lagi, kita kan tidak kita lebih ke mesin lagi bapak-bapak, tidak menggunakan tenaga manusia lagi, tapi masih banyak juga nanti tenaga manusianya. Selanjutnya ini penyampaian untuk bapak-bapak mandor yang ada di sini, mandor 2, mandor 1. Nah, di sini saya menyampaikan pesan dari Ibu Peli Suryani, atasan kita, bahwasannya bapak-bapak di sini harus lebih tegas dalam mengontrol bapak-bapak yang lain. Karena kan bapak di sini di lapangan bapak jatuhnya pangkat tertinggi bapak. Jadi bapak silakan nanti dikoordinasi dengan bapak-bapak pemanen, bapak-bapak perawat, supaya untuk menyesuaikan hari yang ditentukan dengan hasil produksi yang ada. Nah, jadi untuk pemanen, contohnya pemanen nih bapak, kita kan dalam 1 hari itu minimal 2 blok itu harus selesai bapak-bapak, karena pemanen kita cuma ada 9 kan. Jadi kayak manapun usahakan nanti kerjasama dengan baik antara bapak-bapak dan juga bapak-bapak pemanen, bapak-bapak mandor dan bapak-bapak panen. Nah, jadi kan bagaimanapun nanti bapak-bapak mandor jangan sampai memarahi, tapi memperingati saja, jangan sampai dimarahi. Nah, untuk selanjutnya hasil buah yang udah terkumpul di TPH, tolong bapak-bapak laporkan setiap harinya. Nah, itu kan akan ada audit di setiap sorenya. Nah, di situ bapak-bapak silakan dicatat ataupun diolah datanya berapa saja hasil panen di setiap bloknya. Nah, itu setiap TPH dihitung hasil panennya, nanti baru dijumlahkan untuk menghitung hasil setiap blok setiap hari. Nah, di situ saja bapak-bapak penyampaian hari ini. Untuk selanjutnya mungkin kita akan sampaikan di apel pagi berikutnya. Di sini saya selaku manajer baru dari Pekanbaru, kebetulan lulusan fresh graduate dari Winsus Karyau. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Di sini saya sebagai manusia, jangan dimasukkan ke dalam hati apabila ada kata-kata saya yang salah. Sebelumnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan bagi semua.